Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Pagi ini saya akan mengajak kita menjumpai Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan katakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan, kita membaca begitu tegas nasihat firman Tuhan tentang kehidupan yang kita harus jalani di dalam mengiring Tuhan. Kita harus perhatikan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Jangan kita tertidur, tapi kita harus bangkit, kita harus bercahaya, dan kita harus jadi bijaksana. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan, hari-hari yang ada menuntut kita jangan tidur. Hari-hari yang ada depan kita menuntut supaya kita perhatikan hidup ini dengan baik. Jangan jadi orang yang bebal, tapi jadi orang yang arif dengan cara menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita dipanggil bukan untuk jadi orang yang menikmati saja kebaikan Tuhan, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebab itu kita diingatkan jangan tidur, melayani. Kita diingatkan perhatikan bagaimana kita membawa hidup ini dalam melayani Tuhan. Jangan kamu buang-buang waktu, karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, timbullah beberapa pertanyaan. Melayani Tuhan berarti saya harus jadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan berarti saya harus terlibat sebagai pengurus di gereja. Pengertian tentang melayani Tuhan tidak sesempit itu. Melayani Tuhan kita dapat lakukan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan kita. Ketika kita mengabdikan diri dan beribadah kepada Tuhan, itu adalah pelayanan kita. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar berdiri di mimbar, terlibat pelayanan musik, pelayanan singer, choir, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kita dalam rumah Tuhan, memberikan korban syukur kita melalui pujian, melalui tepuk tangan kita, dengan membuka hati kita mengundang hadirat Tuhan, itu adalah bahagian dalam pelayanan kita dalam bentuk ibadah. Hal yang kedua dalam pelayanan yang kita bisa berikan untuk Tuhan, yaitu melayani sesama.
paling kurang yang kita bisa buat tanpa ada beban, bersenyumlah satu dengan yang lain. Buatlah wajahmu ceria ketika engkau bertemu dengan satu dengan yang lain. Tegur bersapa dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Karena itu adalah bahagian dari kita melayani Tuhan. Perkataan yang baik menyegarkan hati orang yang mendengarnya. Kita dipanggil untuk menyegarkan satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan untuk satu dengan yang lainnya. Sebab itu, melayani seperti itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagai wujud kita tahu diri, kita ada di zaman akhir. Kita bangun, kita tidak tidur. Kita tidak jadi orang yang bodoh, tapi kita jadi orang yang arif. Karena kita pergunakan waktu. Kita merubah sikap kita. Itu adalah pelayanan dalam melayani Tuhan. Dan kita melihat ada banyak hal yang baik yang kita bisa buat melalui diri kita. Bukankah seorang perempuan kecil, kalau dinilai, diukur keberadaannya dengan nilai-nilai ekonomis, tidak ada nilai apa-apa. Perempuan kecil sebagai pembantu tinggal di rumah Naaman, tidak ada guna buat dia. Tapi perempuan ini dengan ceritanya, dengan hal-hal yang dia ketahui walaupun itu sangat minim, dia katakan kalau Naaman bisa sampai ke Israel, ke Samaria di sana, pasti tuan Naaman ini akan sembuh. Kita melihat begitu simpel, tapi itu memberi nilai yang besar buat Naaman. Dan kita tahu mujizat itu terjadi karena dari mulut perempuan kecil itu. Sebab itu melayani tidak perlu dengan sama seperti orang yang harus ada di podium sana. Tapi dengan kata-katamu yang membangun, kata-katamu yang mendorong, kata-katamu yang memotivasi, orang lain dilayani. Pelayanan yang ketiga yang kita bisa lakukan, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan berdiri di mimbar berkhotbah, tapi memberitakan Injil. Ceritakanlah tentang Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah isi dari Injil. Injil yaitu menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan itu pun Rasul Paulus katakan itu adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Ceritakan firman, ceritakan Injil. Jangan kita sibuk hanya terpengaruh dengan hoax, dengan berita-berita yang tidak menguntungkan. Kita tidak memberitakan Injil, kita menceritakan hal-hal yang merugikan. Dan akhirnya kita pun ditangkap karena menyebar hoax. Karena kita tidak beritakan Injil. Hal ini penting. Pelayanan itu harus jelas. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Melayani di hari-hari yang jahat tidak lepas dari bersekutu bersama, bersekutu dalam berdoa, bersekutu dalam mendengarkan firman Allah, bersekutu dalam puasa bersama. Itu adalah pelayanan yang baik yang kita bisa kerjakan di masa yang sukar sulit seperti ini. Karena itu adalah bahagian yang kita bisa kerjakan. Dan kita tidak akan pernah rugi melakukan hal itu. Karena jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun yang kita perbuat, itu pun ada nilai di hadapan Tuhan. Sebab itu, pergunakanlah waktu. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Untuk bisa bersekutu dengan sesama. Untuk mencari hadirat Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan itulah hal-hal yang kita perlu kerjakan di zaman seperti ini untuk mewujudkan bahwa kita tidak sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena kita tidak boleh buang-buang waktu. Karena hari-hari ini jahat.
Jika kita tidak gunakan, maka kejahatan yang akan menggunakan waktu itu. Jika kita tidak berbuat apa-apa, maka kejahatan yang akan mengganggu kehidupan dari banyak orang lain. Sebab itu pagi ini mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru ini. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pegang tangan kami, atur dan tetapkan langkah kaki kami. Karena kami sadar, tanpa pimpinan Tuhan kami akan buang-buang waktu. Tanpa bimbingan Tuhan kami akan menjadi orang yang bodoh, tanpa mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami tidak lengah karena hari-hari ini jahat adanya. Terima kasih Bapa untuk nasihat-Mu bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian.